Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di acara Pulse Pertamina Online Learning and Sharing edisi 8 April 2026. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman semua. Oke, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman atau Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh yang telah hadir baik secara offline maupun online. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pega Solution karena telah mendukung kegiatan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina Mafira Suribelita, one of Gen Z dari Pegasol. Hari ini akan menjadi moderator pada book reviewer pada 8 April ini. Dan teman-teman atau Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh ya sebutannya, bahwa sebagai informasi aja bahwa kegiatan bedah buku hari ini merupakan kolaborasi antara Pulse, Growth Corner dan juga PT Pega Solution. Ini bertujuan untuk membagikan inspirasi melalui kegiatan bedah buku dan juga menjadi upaya bagi kami untuk membagikan energi baik melalui budaya sharing knowledge. Because as we know, sharing knowledge is the fastest way to grow. Setuju? Setuju ya. Oke, untuk Sobat Pos dan Sobat Tumbuh, seperti yang tadi udah saya sebutkan bahwa kegiatan kita hari ini merupakan kegiatan review buku, yaitu buku yang berjudul Unlock the Z Power, Karir Sukses Gen Z dari Nol, yang membahas mengenai strategi praktis untuk karir sukses bagi Gen Z. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber-narasumber yang cantik, yang luar biasa gitu ya. Telah hadir ada Mbak Anissa Amelia dari PGN Mas, tepuk tangan dong teman-teman semua. Halo Kasab. Hai Mbak Nisa, jadi Mbak Nisa hari ini akan menjadi book reviewer ya untuk Unlock the Z Power. Dan tidak sendirian, bisa dilihat yang paling cantik di sini ada Mbak Ajeng Asmarandani, tepuk tangannya juga dong teman-teman. Jadi selain menjadi narasumber, Mbak Ajeng ini merupakan penulis buku dari Unlock the Z Power. Jadi istimewa sekali kehadiran Mbak Ajeng hari ini bisa bersama teman-teman Polsa kalian. Dan Mbak Ajeng ini merupakan karir coach sekaligus leadership trainer, betul ya Mbak Ajeng? Jadi kehadiran Mbak Ajeng hari ini itu nggak hanya untuk menjelaskan mengenai bukunya, tapi juga bakal sharing pengalaman dan juga akan membantu menjawab pertanyaan yang menjadi sumber overthinking teman-teman semua. Karena Gen Z kan suka banget overthinking ya Mbak Ajeng, jadi nanti mohon dibantu diurai isi kepalanya. Dan Mbak Nisa Mbak Ajeng, seperti yang kita tahu sebenarnya Gen Z itu sebenarnya gampang banget nih kalau mau connect sama siapa aja. Tapi suka gengsi kalau mau mulai kenalan duluan. Padahal saya yakin teman-teman online maupun offline penasaran sama narasumber kita hari ini. Untuk itu, untuk meredam rasa penasaran teman-teman, saya izin membacakan CV Mbak Nisa dan Mbak Ajeng ya. Oke, yang pertama kita kenalan dulu dengan book reviewer kita, ada Mbak Anissa Nur Amelia dari Permata Graha Nusantara. Mbak Nisa ini di tahun 2023 lulus menjadi Sarjana Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan di tahun 2023 Certified Digital Marketing by BNSP. Selain itu sempat magang di Magenta Internship, di PGN Mas juga betul, di komersial. Dan selanjutnya menjadi pekerja di tahun 2025 di Fleet Management Operation PT Permata Graha Nusantara. Nggak hanya itu, Mbak Nisa juga punya beberapa awarding. Salah satunya ada Regional Ambassador Kita Mengabdi tahun 2021 dan 2022 serta Best Idea Group Business Model Canvas ISEC di Semarang tahun 2022. Luar biasa ya, jadi ini nggak kaleng-kaleng narasumber kita. Dan tentunya kita akan kenalan lebih dalam sama Mbak Ajeng Asmarandani yang sebelum berpraktik sebagai coach profesional pada tahun 2022, Mbak Ajeng ini memiliki lebih dari 12 tahun pengalaman operasional dan manajerial di berbagai industri dan perusahaan terkemuka. Pengalamannya itu mencakup Astra Insurance, Group M, Zalora, Shopee hingga Hivest dengan fokus pada business development dan marketing, serta keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan kerja yang dinamis dan digital first. Di luar perannya sebagai coach profesional, Mbak Ajeng adalah business owner yang mengembangkan dan memasarkan produk edukasi digital di bidang leadership dan pengembangan profesional. Serta seperti yang kita tahu juga menulis buku Unlock the Z Power yang telah diterbitkan melalui penerbit Kompas.
Kemudian paparan terhadap kompleksitas organisasi, perubahan cepat, dan tantangan kepemimpinan, mendorong ketertarikan pada leadership dan talent development, yang membawa Mbak Ajeng meraih sertifikasi sebagai professional coach terakreditasi International Coaching Federation atau ICF. Dan hingga saat ini, Bajeng telah mendampingi lebih dari 250 profesional dan berkolaborasi dengan lebih dari 50 perusahaan dalam berbagai inisiatif learning and development. Boleh tepuk tangannya lagi dong Gen Z, ini luar biasa. Mungkin bagi Gen Z yang sudah mendapatkan bukunya nanti selain membaca bukunya harus mengenal lebih dalam juga nih tentang penulisnya ya. Segitu dulu perkenalannya, karena ada sesi yang lebih menarik lagi nih. Seperti yang kita tahu, kita akan melakukan book review dan selanjutnya kita akan mendengarkan langsung review buku yang akan disampaikan sama Mbak Nisa. Untuk itu, teman-teman semua, waktunya kita mematikan mode scroll kita dan mulai mengaktifkan mode listening karena sekarang kita akan mendengarkan review buku Unlock the Z Power karangan Mbak Ajeng Asmaradani yang akan disampaikan kepada Mbak Nisa. Kepada Mbak Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kasap. Boleh tepuk tangan dia dong buat semangatnya. Jujur ini pertama kali saya book review depan orang banyak, jadi kalau agak tersendat-sendat mohon dimaafkan ya. Baik, jadi resolusi saya di tahun ini adalah pengen balik lagi buat baca buku. Kebetulan Unlock the Z Power adalah buku ketiga saya yang saya baca sampai bulan April ini. Dan sebagai Gen Z yang yang pusing menentukan karir mau ke arah kemana, karena kebetulan saya juga fresh graduate dan baru pertama kali masuk ke dunia profesional, sehingga banyak sekali hal-hal yang nggak saya tahu atau rules perkantoran yang sebelumnya nggak saya dapatkan di dunia perkuliahan gitu sih. Terus ketemulah saya sama God Corner dan buku Unlock the Z Power ini udah saya baca dan saya notes juga. Wah banyak ya notesnya ya, luar biasa. Karena bagus banget, setiap halaman tuh ada pelajarannya tersendiri Kak. Alhamdulillah. Iya. Oke, jadi buku ini nggak hanya mengajarkan kita untuk eksplorasi dunia kerja, tapi juga kayak menjembatani saya sebagai Gen Z untuk menavigasi arah buat lebih tahu arah karirnya kemana gitu Kak. Oke, mungkin bisa langsung ke materi book review-nya Kak. Oke. Jadi kenapa kita harus baca buku ini? Yang pertama, buku ini membahas potensi Gen Z atau pemahaman lain dan cara menghadapi dan harapan dapat membantu menavigasi karir kerja yang kompetitif dan terus berubah. Terus yang kedua, mempelajari stereotype yang dilekatkan oleh Gen Z dan bagaimana cara melepaskan diri dari stereotype tersebut. Soalnya nggak banyak yang kita dengar kalau misalnya Gen Z tuh dibilang generasi strawberry Kak. Kenapa dibilang generasi strawberry? Karena terlihat menarik di luar. Tapi ketika mendapat tekanan itu mudah rapuh dan lembek. Makanya katanya Gen Z sama kayak strawberry. Oke. Selanjutnya, nah di buku Unlock the Z Power ini isinya adalah penjelasan tentang 10 strategi untuk berkarir. Namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa poin aja karena itu hal yang menarik buat dibahas sekarang. Oke. Yang pertama adalah strategi memahami kacamata senior dan atasan di kantor. Jadi stereotip yang pertama yang saya dengar juga ketika masuk ke dunia kerja adalah Gen Z itu manja dan cuma mau instan, kerja instan. Awalnya saya cukup marah sih kayak mendengar perkataan itu. Cuman setelah membaca buku ini saya
kayak lebih memahami POV dari atasan saya atau teman-teman saya yang lain, kalau kenapa Gen Z itu selalu menginginkan hal instan, karena memang ketika Gen Z lahir di bumi sudah diberi teknologi yang sudah lengkap gitu Kak. Jadi makanya kenapa setiap ada problem atau apapun selalu cepat mengambil keputusan buat nyelesain gitu. Oke. Kedua adalah stereotip kedua, yaitu job hoppers atau kutu loncat. Nah, setiap kalau misalnya interview, pasti yang pertama kali ditanyakan oleh interviewer adalah akan bertahan berapa lama, karena katanya Gen Z cuman 1 tahun atau 1,5 tahun doang, abis itu udah langsung pindah ke tempat kerja yang lain. Nah, dari buku ini juga saya baru tahu namanya, kalau Gen Z itu dikenal sebagai generasi purpose driven, yang nggak cuma mencari kesesuaian antar kerja, tapi juga kestabilan hidup, kayak seimbang, harus seimbang ya. Kemudian adalah stereotip ketiga yang paling banyak didengar, itu soal mental health, di mana mental health sangat dikaitkan banget sama Gen Z yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit depresi, pasti itu selalu dikaitkan dengan itu sih. Itu juga yang saya dapat dari buku ini, di mana Gen Z itu ternyata adalah generasi pertama yang aware tentang kesehatan mental dalam dunia kerja, dalam keluarga, namun dianggap sesuatu yang ekstrim oleh orang-orang, dan malah banyak orang bilang Gen Z itu nggak tahan banting. Gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Oke. Strategi kedua, memahami dunia kerja. Semakin kuat personal branding kita, semakin besar pula peluang untuk ditemukan oleh berbagai kesempatan yang dapat mendorong perkembangan karir. Di buku ini jelaskan kalau menurut sebuah studi yang dipublikasikan pada National Library of Medicine di Amerika Serikat, ada 3 pilar utama yang membentuk personal branding seseorang. Yang pertama, kualifikasi personal seperti skill, pengalaman, kompetensi, dan keahlian. Yang kedua adalah target audience, dari individu yang ingin membentuk persepsi atas dirinya. Dan yang terakhir adalah faktor pembeda yang membentuk persepsi unik mengenai individu yang melakukan personal branding. Oke. Kemudian adalah strategi ketiga tentang peluang kerja dan tingkat pengangguran. Ini cukup relate sih dengan keadaan sekarang, di mana lebih banyak pengangguran daripada peluang untuk bekerja. Hal ini dibuktikan dengan grafik dari BPS, di mana di sini jumlah dari Gen Z itu lebih besar daripada generasi lain, namun kuantitas tidak beriringan dengan kualitas, makanya banyak sekali pengangguran. Bisa disebutkan di sana juga ada 10 juta orang anak muda yang sampai saat ini mungkin belum bekerja. Padahal kalau bisa memanfaatkan bonus demografi, mungkin sampai saat ini kita bisa dikaryakan kali ya Kak. Oke, mungkin yang selanjutnya adalah tantangan. Jadi di sini kenapa banyak pengangguran, dijelaskan juga di bukunya. Yang pertama ada mismatch antara kebutuhan pasar kerja dan skill. Ini disebabkan oleh kualitas pendidikan yang tidak mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja. Terus yang selanjutnya adalah persaingan yang semakin ketat
untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini karena peluang kerja tidak sebanyak jumlah pencari kerja. Yang ketiga, tergantikan oleh teknologi. Apalagi sekarang udah semua serba AI, jadi banyak industri beralih menggunakan teknologi sehingga mengurangi kebutuhan pekerja. Oke. Kemudian hal yang saya dapat dari buku ini yaitu bagaimana strategi untuk menetapkan karir kita. Yang pertama, maaf, iya kecil, maaf ya. Iya bisa. Oke. Yang pertama adalah memahami diri sendiri dan tujuan, siapa saya, apa value saya, dan apa aspirasi saya. Kedua adalah eksplorasi, tempuh apa saja role yang bisa saya tempuh. Lanjut, membangun skill dari pengalaman, bagaimana apakah saya bisa berkembang di lingkungan ini atau tidak. Yang terakhir adalah membangun kesempatan, bagaimana bertemu dengan peluang. Oke. Sorry. Oke, ini adalah salah satu kalimat yang saya sukai di buku ini, di mana di sini dijelaskan kalau karir akan terasa lebih bermakna jika semua yang dilakukan dimulai dari kesadaran kenapa kita melakukannya. Kesadaran akan value, apa yang terpenting di hidupmu adalah awal baik untuk mengejar impian. Ini saya dapetin di halaman 105 dan saya suka sekali kalimat ini sih. Selanjutnya adalah strategi menemukan mentor yang sesuai. Setelah saya membaca buku ini, saya merasa untuk berkarir ke depan memang kita memerlukan mentor sebagai pengarah untuk mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Jadi ada orang-orang yang bisa diajak bertukar pikiran, terus orang-orang yang lebih dulu memberi dukungan mental kita, terus secara nggak langsung juga ketika mendapat mentor yang baik juga terpengaruh oleh kata positifnya kali Kak. Terus bersyukurnya saya semenjak masuk PGNmas, orang-orang di kantor termasuk atasan saya ada orang-orang yang suportif, di mana enggak cuman soal pekerjaan tapi untuk karir tuh juga ikut dibantu, diarahkan gitu. Jadi kayak kalau misalnya masih muda, ada kalanya nggak harus stuck di tempat yang sama tapi juga ikut mencari peluang-peluang baru yang mungkin lebih baik dari Mbak sebelumnya. Nisa, aku boleh sambil nanya ya? Boleh Ya. Kak, ya. Pertama, aku mau address, kita ada kesamaan. Kesamaannya adalah aku ngeliat CV kamu, ada Isaac-nya. Yeah. Aku dulu juga Isaac, Oh, jadi kita oke. sama. Iya. Tapi aku Isaac Unpad dulu. Oh iya. Oke. Terus mungkin aku lebih penasaran nih, Mbak Nisa kan adalah Gen Z ya? Iya, Benar ya? benar. Ini adalah pekerjaan pertama sekarang. Iya. Udah berapa lama bekerja di sini? 1 tahun. Kak. 1 tahun, Iya. oke. Ini enak banget nih 1 tahun pasti banyak insight-nya. Jadi dari transisi sebagai fresh graduate, Iya. kemudian masuk nih ke pekerjaan, udah bekerja 1 tahun lamanya. Terus kamu baca buku ini nih Mbak Nisa. Lalu apa yang paling kena gitu? Wah ini bener lagi. Ini tadinya saya bingung, terus sekarang saya baca ini jadi tahu gitu. Itu apa yang paling kena? Yang paling kena tuh itu sih Kak. Ada satu halaman yang menjelasin kalau untuk gimana apakah kita berada di tempat pekerjaan yang layak. Itu ada poin-poin yang Kak Ajeng jelaskan. Jadi itu tuh kayak jadi penilaian saya apakah karir
yang sekarang saya tempuh itu benar-benar yang saya mau atau enggak. Layak atau sesuai? Layak. Oh, layak. Oke. Ya. Oke, terus kalau misalnya ada insight nggak yang apa namanya kamu berpikir bahwa oh I wish more people know about this. Gimana maksudnya? Maaf. Misalnya kayak oh saya tuh pengennya berharap kalau hal seperti ini tuh lebih banyak orang yang paham gitu. Karena I don't know, mungkin ada hal-hal yang miskonsepsi gitu kan Iya. mengenai Gen Z atau apapun insight yang Mbak Nisa dapatkan. Iya. Kira-kira ada nggak sih yang kok oh kayaknya kalau apa sepertinya insight ini tuh harus lebih banyak orang yang tahu. Itu apa? Dalam mengambil keputusan berkarir sih, harus sabar. Jadi nggak harus ketika mulai berkarir bisa langsung di atas, tapi ada proses-proses kayak jangka pendeknya, terus sampai nanti ke atas jangka panjangnya. Oh, Gimana oke. ya? Jadi dengan baca buku ini akhirnya jadi oh ternyata emang semuanya ada proses gitu kan. Iya. Jadi lebih patient juga. Benar-benar. Tadi sebelumnya kita sempat ngobrol ya. Sebelum acaranya mulai kita sempat ngobrol. Iya. Terus Mbak Nisa ini bilang bahwa kayak apa namanya setelah baca buku ini saya jadi lebih ngeh. Oh ternyata POV dari atasan saya tuh kayak gitu. Iya. Sebelumnya saya agak upset ya, agak kenapa sih kok Gen Z dianggapnya seperti ini Iya. gitu. Tapi begitu baca buku itu akhirnya menyadari bahwa oh ternyata POV dari mereka kayak gini, pantesan aja mereka juga begini gitu kan. Iya, benar. Akhirnya bukan berakibat, akhirnya berdampak positif dari sisi Mbak Nisa karena Mbak Nisa jadi lebih empati ya, bisa lebih Iya. empati. Oh alasannya generasi di atas saya seperti ini ternyata karena ini. Iya. Gitu ya. Jadi nggak menjudge duluan gitu Kak. Oke. Selama ini kan kayak mungkin kalau misalnya ditegur A kayak dendam kan. Tapi iya. Kayak kenapa sih harus salah terus? Cuman pas baca lagi bukunya dan tahu kenapa penyebab mereka melakukan itu, mungkin memang saat mereka tumbuh enggak mendapatkan apa yang didapatin oleh Gen Z sehingga pola pikirnya pun jadi beda gitu Kak. Oke. Oke. Kalau Mbak Sabrina sendiri Ya. gimana Mbak? Terkait apa nih Mbak? Terkait apa namanya insight terbesar, the biggest takeaway for you Ketika membaca buku ini. ketika membaca. Ini jadi kebalik ya kita. It's okay. Oke, share aja. Sharing aja yang paling bikin saya kling gitu langsung adalah ketika tentang kegagalan. Salah satunya adalah tentang bahwa ketika orang melihat kegagalan kita, bukan berarti mereka langsung menjudge kita as a personal, tapi tentang kepekerjaan kita. Karena jujur kadang-kadang itu bikin mental breakdown, karena kayak takut sekali orang beranggapan ini tipikal Gen Z dianggap nggak bisa kerja. Padahal kadang ya mereka tidak menyalahkan itu secara keseluruhan kita. Itu salah satunya sih Mbak yang paling kena di saya. Oke. Mungkin Mbak ada lagi kita menyelesaikan sedikit sesi dari Mbak Nisa, terus kita akan lanjut ke sesi Mbak Ajeng. Silakan Mbak Nisa. Ini yang kita omongin tadi Kak. Jadi bagaimana cara tahu pekerjaan yang cocok atau enggak. Jadi ada 3 alasan ini yang akhirnya ngebuat saya, oh iya ya ternyata yang saya jalani saat ini kenapa membuat demotivasi mungkin atau kadang membuat stres, ternyata nggak memenuhi apa yang harusnya ada di dunia kerja. Seperti yang aku jelasin di sana. Iya. Oke. Oke. Nah, ini satu kalimat juga yang saya temuin di buku Kajeng, di mana maaf bisa. Ya, jadi perusahaan perlu menciptakan budaya yang mendukung keberanian untuk berpikir out of the box, salah satunya dengan memberikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan ide tanpa takut kritik berlebihan.
Terus harus adanya kolaborasi antar generasi supaya tujuan perusahaan pun dapat tercapai. Gitu. Oke, selesai. Oke, Ya, kita kasih tepuk Oke. tangan dong teman-teman. Terima kasih Mbak Nisa. Jadi ulasannya sudah mampu membantu kita menyoroti poin-poin penting yang ada di buku dan menarik untuk kita gali lebih dalam. Setelah mendengar review dan sharing dari Mbak Nisa, tentu teman-teman di sini, Mas Mbak, mulai muncul pertanyaan di kepalanya. Tapi mohon disimpan dulu karena silakan pertanyaannya disimpan nanti di sesi Q&A. Tapi bagi teman-teman yang online bisa banget mengajukan pertanyaan kalian melalui chat box dengan format nama, underscore fungsi atau perusahaan, underscore pertanyaan. Karena kita sudah menyediakan hadiah menarik untuk penanya beruntung, itu ada voucher 100.000 dan juga souvenir dari Growth Corner. Jadi ayo dibandingkan overthinking demi karir cemerlang dan gemilang, lebih baik ditanyain langsung ke Mbak Nisa atau Mbak Ajeng ya. Oke. Tadi kita sudah mendengar sedikit nih sharing dari Mbak Nisa, kemudian juga dari Mbak Ajeng, dan menarik sekali bahwa kita punya kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang gimana sih strategi yang harus dimiliki Gen Z dalam memulai karirnya. Karena kita akan mendengarkan langsung dari narasumber sekaligus penulis Unlock the Z Power, dan untuk teman-teman Gen Z, because we realize Gen Z doesn't just want a job, they want a purpose. Untuk itu penting banget untuk kita bisa mendengarkan materi yang akan disampaikan untuk Mbak Nisa. Untuk itu, maaf, untuk Mbak Ajeng. Untuk itu kepada Mbak Ajeng, stage is yours. Silakan Mbak Ajeng. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, betul. Gen Z harus semangat ya. Oke, sebelumnya selamat sore teman-teman yang ada di studio, yang ada di studio. Kayak ini kan kita kayak di TV ya. Eh, sebelumnya saya punten ya suaranya agak-agak ini nih sumeng-sumeng karena saya memang kemarin habis dari rumah sakit. eh sakit gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah udah feeling a lot better, jadi bisa hadir di acara ini. Oke, jadi terima kasih Mbak Nisa sudah menyampaikan reviewnya. Mungkin saya hanya mau menambahkan aja. Jadi kenapa sih alasan kenapa saya membuat buku ini, buku Unlock the Z Power? Yang pertama adalah karena pada saat saya pertama kali masuk ke dunia kerja, mungkin kayak the first 6 years, 1 to 6 years. Saya itu adalah orang yang kalau kerja aja gitu pada awal-awalnya. Maksudnya KPI selalu meet the target, tapi nggak ada kemauan untuk bukan nggak ada kemauan ya. Pada saat pertama kali saya baru mulai kerja, itu tuh saya selalu ketemu sama atasan yang mereka itu driven by fear gitu. Jadi fear-led leadership gitu. Mereka selalu menggunakan dictatorship gitu kan, yang ternyata kurang cocok tuh sama saya gitu. Karena saya suka lingkungan yang saya punya ruang untuk berkreasi gitulah intinya. Nah kemudian pada 1 tahun sampai 5 tahun pertama, itu saya selalu ketemu sama yang micromanage ya kan. Nah jadi akhirannya tuh banyak takut salahnya gitu karena di leadership-nya tuh benar-benar yang semuanya di micromanaging, akhirnya jadi banyak takut salahnya. Oh kalau kayak gini nanti gue dimarahin lagi, kalau kayak gini ntar gue dimarahin lagi kayak gitu kan. Nah pada tahun ke-6 itu ketemu sama manajer saya yang ketiga kalau nggak salah, manajer saya yang ketiga. Orang ini tuh sangat berbeda approach-nya. Approach-nya berbeda dalam hal dia tuh benar-benar memberikan saya framework. Jadi mengajarkan cara problem solving dengan framework tertentu. Kemudian sisanya dia benar-benar membebaskan saya untuk bereksperimen gitu. Oh ya udah kalau gitu coba kamu eksperimen gitu kan. Dan setelah itu ternyata saya baru menyadari bahwa oh saya sukanya tuh justru diberikan ruang untuk saya bisa mencoba. Dan setelah itu akhirnya nilainya tuh selalu bagus. Maksudnya kayak KPI-nya selalu lebih dari mencapai gitu kan. Kemudian saya juga lebih bersemangat gitu. Nah 3 tahun yang mengikutinya setelah itu saya dapat promosi sampai 2 kali gitu. Nah di situ baru saya menyadari bahwa adanya mentor itu tuh ngaruh banget sama akselerasi karir seseorang.
gitu. Pada saat kita dibimbing oleh orang yang mungkin tidak terlalu, cocok interaksinya, versus kita ketemu orang yang bisa kita jadikan mentor, itu menjadi katalis karir, gitu. Nah, pengalaman tersebutlah yang akhirnya saya merasa bahwa kayak, oh kalau saya aja, bersinggungan atau berinteraksi dengan orang yang kemudian menjadi mentor saya ini, itu bisa sebegitu pesatnya, ya kan, bagaimana kalau apa yang sudah saya punya itu kita, rangkum menjadi sebuah buku supaya semoga bisa menjadi katalis untuk, karir orang lain juga, gitu. Jadi awalnya tuh kayak gitu. Nah kemudian karena saya juga sering menjadi leadership trainer ya kan, terutama untuk manajer-manajer baru sih. Jadi, meskipun ya wajah saya ini seperti umur 29 saya hampir 40, tapi semua orang tuh rata-rata bilang saya tuh kayak 29. Wah, alhamdulillah ya. Itu betul loh, Heeh, Mbak. alhamdulillah gitu, tapi akhirnya jadi sering dikira anak kecil terus gitu, selalu dibilang 10 tahun lebih muda. Tapi ya anyways, pada saat saya ngisi, training-training gitu kan, terutama untuk manajer-manajer, banyak pertanyaan yang muncul itu tuh lebih ke, bagaimana caranya kita bisa kolaborasi antar generasi, gitu kan. Kolaborasi antar generasi karena kan sekarang yang aktif itu di dunia kerja ada 3 ya, ada Gen Z, milenial, sama Gen X, ya kan. Nah, ini cara komunikasinya bertiga beda nih, ya kan. Nah, terus, biasanya manajer-manajer baru tuh entah milenial atau bahkan udah mulai Gen Z, udah mulai ada kan yang masuk jadi manajerial, mereka bingung nih gimana cara mimpin ke atas, gimana cara mimpin ke bawah, gitu. Nah, pertanyaan itu muncul lagi dan lagi ya, bagaimana cara kita improve kolaborasi antar generasi. Nah, akhirnya tersolidifikasilah idea saya, bahwa kenapa nggak dibikin buku aja, gitu. Jadi hopefully ini bukunya bisa dipakai untuk, improve kolaborasi antar generasi, bisa dipakai dari sisi milenial atau Gen X untuk memahami, oh ternyata Gen Z itu kayak begini loh. Dan untuk Gen Z-nya juga bisa empati, oh ternyata atasan saya tuh begini loh, gitu. Nah, ini mungkin, a little, materi aja tentang si, meningkatkan kolaborasi antar generasi. Nah, sebenarnya kenapa sih ada generation gap, ya kan? Kita mau coba jawab. Nah, ini mungkin teman-teman merasa familiar ya, dengan interaksi seperti ini. Katakan ada Gen Z bilang, "Mohon izin Pak, boleh nggak saya ajuin ide atau cara baru untuk hal ini?" Ini cerita lagi mau problem solving di kerjaan. Nah, terus atasannya bilang, "Bisa aja, tapi Anda harus tetap hargai proses sebelumnya dan hargai otoritas." Gitu. Nah, mungkin dari kedua belah pihak POV-nya make sense, ya kan? Dari yang muda ingin mencoba berinovasi, tapi dari yang, mungkin lebih tua gitu kan, "Oh boleh, kamu boleh inovasi selama" tetap aja dibuat koridornya ada batasan-batasan gitu kan. Nah, meskipun itu sebenarnya make sense, tapi mungkin terdengarnya ke generasi yang lebih muda kayak, "Ah, nggak boleh nih," gitu ya kan. Nah, kemudian, ini tadi kan dari, ininya kamu ada juga ya, si, apa, BPS ini, mhm. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat memang 28% penduduk Indonesia itu Gen Z, ya kan. Jadi besar sekali nih sebenarnya, apa namanya, populasinya Gen Z. Kalaulah kita nggak bisa me-manage Gen Z, ya susah kan. Maksudnya, karena memang Gen Z inilah yang memenuhi, angkatan kerja sekarang gitu. Jadi memang harus ada urgency juga dari milenial dan Gen X-nya supaya kita bisa bangun jembatan, ya kan. Nah, pertanyaannya, bener nggak sih ada gap antar generasi? Atau sebenarnya itu masalah perbedaan usia dan kedewasaan aja? Ya kan? Nah mungkin kalau misalnya yang, older generation itu berpikir, "Ah dia aja kurang mature, kurang dewasa, ini masalah usia," gitu. Tapi ada juga yang bilang, "Enggak, ini memang ada gap antar generasi, bukan tentang usianya aja." Nah, oke. Ini kita bisa lihat di sini perbedaan antara Gen X, milenial, sama Gen Z ya. Jadi Gen X itu sekarang di 2026 usianya 46 sampai 61, itu masuknya Gen X. Untuk milenial di tahun ini itu 30 sampai 46 tahun ya. Jadi kalau yang, tahun ini udah turning 30 ya, berarti kan kalian milenial.
Kalau di bawah itu adalah Gen Z 14 sampai 29 ya. Harapannya muka saya masih bisa Gen Z. Bisa kok Mbak. Masih bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi antara ketiga ini sebenarnya perbedaan utamanya terletak pada saat apa seseorang itu lahir dan tumbuh besar, karena perbedaan makroekonomi, perbedaan adopsi teknologi lah yang membuat generasi satu ke generasi yang lainnya berbeda. Contoh, orang yang lahir pada saat krisis, orang yang lahir dan tumbuh besar pada saat krisis, dia akan menyaksikan orang tuanya itu khawatir mengenai uang. Ya kan, dia akan menyaksikan orang tua misalnya kena PHK atau kayak kesulitan mencari pekerjaan atau kayak hidupnya harus prihatin, maka dia akan punya behavior yang berbeda dan tingkat appetite terhadap resiko yang juga berbeda. Dibandingkan orang-orang yang lahir dan besar pada saat dunia lagi makmur-makmurnya, gitu. Nah, contoh untuk milenial pada saat pertama kali saya masuk ke dunia kerja, beberapa tahun pertama lah ya, jadi tahun 2013 awal adalah pertama kalinya saya masuk ke dunia e-commerce, ya kan. Dunia e-commerce itu duit venture capital lagi banyak tuh masuk ke industri, gitu. Nah, sehingga itu membuat salary itu very competitive gitu. Karena talent pool yang sedikit, namun peluang untuk bekerja itu banyak gitu kan. Karena uang yang masuk juga banyak, terus kayak perusahaan-perusahaan e-commerce tuh lagi growing banget. Jadi pada saat itu untuk talent pool yang memang baik gitu ya, maksudnya dengan spesifikasi tertentu, itu cepet banget. Dibandingkan begitu udah winter, ya kan? Begitu udah tech winter dan segala macam, terus sekarang kondisi makroekonomi juga sudah berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu, sehingga peluang juga beda gitu. Jadi appetite orang terhadap resiko, resiliensi orang terhadap tantangan tuh juga beda-beda, gitu sih. Nah, kalau misalnya kita bisa simpulkan langsung aja kali ya, perbedaan ketiganya, kalau misalnya Gen X itu lebih banyak yang loyal terhadap satu perusahaan dan menghargai stabilitas gitu. Jadi Gen X lebih cenderung maunya stabil gitu kan. Terus masalah komunikasi juga kalau bisa komunikasi langsung atau tetap telepon gitulah. Telepon atau langsung gitu kan. Jadi kalau misalnya chat-chat tuh, duh apa sih chat-chat gitu. Sementara kalau milenial itu lebih terbuka terhadap teknologi dan inovasi, dan sangat mengutamakan fleksibilitas kerja, gitu. Jadi mulai masuk milenial, mulai pengen tuh fleksibel, mulai pengen tuh work life balance, ya kan. Begitu masuk Gen Z, wah work life balance-nya bener-bener sangat harus balance ya. Bener nggak? Oh iya, langsung pada angguk-angguk. Iya. Nah, kalau misalnya Gen Z itu karena udah digital native ya, begitu langsung dunia digital. Jadi memang bukannya generasi instan juga, tapi memang contoh ya, pada saat aku dulu tuh kita masih pakai kamus tuh, buka kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris itu sambil buka kamus gitu kan. Terus paling top adalah waktu itu pakai Alphalink. Nah, kalau ada yang tahu Alphalink? Heeh, ya kan? Iya kan? Heeh. Bener kan? Heeh. Kayaknya dulu kalau misal ke sekolah pakai Alphalink keren kan? Iya kan? Kayak, wah tajir banget dia punya Alphalink gitu. Iya kan? Padahal tuh yang kayak tek gitu. Iya kan? Sementara kalau sekarang semua udah pakai smartphone, udah bukan Google lagi, udah langsung AI aja kan. Kayak ChatGPT kasih tahu gue gini-gini nih gitu kan. Kalau dulu tuh nenteng Alphalink aja tuh udah kayak keren kan sambil sambil pamer. Anyways, intinya adalah meskipun milenial itu tumbuh besar, kita merupakan transisi kan antara analog sama digital. Kalau misalnya Gen Z itu memang udah langsung digital kan. Nah, itu aja tuh kita masih kayak, oh kalau mau cari jawaban harus ke perpustakaan, nyusurin ya kan, nyusurin sumber-sumbernya gitu kan. Terus maksudnya tidak seinstan itu gitu kan. Jadi ada
ada proses gimana dengan Gen X. Gen X lebih susah lagi mencari informasi itu tidak semudah itu. Dan kalau angkatan-angkatan yang dulu itu lebih suka lebih suka gatekeeping dalam arti gini. Dulu setidaknya saya ya, pada saat saya pertama kali masuk dunia kerja, itu senior saya tuh gatekeeper banget. Dalam arti, gue nggak mau bagi-bagi insight gitu. Lu cari sendiri lah gitu. Lu mesti kejeduk sendiri lah gitu. Dia nggak mau bagi-bagi. Padahal kita satu tim gitu. Jadi dia nggak mau orang lain maju. Dia maunya dia aja gitu. Jadi masih ada yang kayak gitu-gitu. Semua informasi dikekepin sendiri gitu kan. Nah kalau sekarang sebenarnya menurut saya sih orang lebih terbuka karena toh informasi ada di mana-mana gitu kan. Nah jadi, pada saat itu perbedaannya ya ketahanannya itu kalau yang satu udah readily available informasinya, kalau yang sebelum-sebelumnya harus usaha dulu nanya sama senior nggak dijawab, nanya sama atasan nggak dijawab, ya cari sendiri kamu. Ya cari kemana gue juga bingung gitu kan. Jadi kalau ngelihat orang langsung udah banyak informasi tapi nggak mau ngerjain tuh kayaknya kesel gitu kan. Ini informasi udah banyak lu nggak ngerjain gitu. Zaman gue dulu mesti begini, mesti begini, mesti begini gitu kan. Jadi akhirnya yang kayak begitu-gitu tuh jadi bete-betean nggak penting kan gitu. Nah jadi sebenarnya ini kalau misalnya kita akan zoom in lebih ke Gen Z ya. Yang harus Gen Z siapkan tuh sebenarnya apa? Self awareness ya kan, di buku ini juga dibahas secara, banyak ya. Kita harus memahamin kekuatan dirinya, mahamin arah yang dituju gitu. Terus mau terbuka dan memahami perspektif generasi lain, karena mau nggak mau yang menjadi atasannya masih milenial, masih Gen X, ya kan. Kalau kita nggak ada yang mau saling berempati, nggak akan kemana-mana gitu. Lalu set goals yang konkret dan terstruktur. Ini juga goals, apa namanya, udah ada di buku juga ya. Ingat nggak yang ada SWOT-nya? Heeh, kalau teman-teman, familiar sama SWOT? Heeh, ada juga di dalam situ, di dalam bukunya. Kemudian, bahwa gagal itu adalah batu loncatan ke sukses ya. Oh ini, mau mencoba hal baru dan tidak terlalu picky di awal. Nah ini juga adalah sesuatu yang, menurut saya insight, kenapa? Karena banyak, generasi, maksudnya kayak Gen Z yang baru mulai kerja, itu tuh udah pengen, kerjaan yang sesuai dari awal. Padahal sebenarnya di tahun-tahun pertama itu memang, kita nyari nyari preferensi gitu. Jadi jangan preferensinya dari awal tuh udah harus 100% sama, tapi kita, justru menemukan learning by doing pada saat kita udah masuk terus kayak, "Oh ternyata saya preferensinya lebih ke sini. Oh setelah dijalanin ternyata kok saya minatnya lebih ke sini. Oh ternyata setelah dijalanin akan ada penemuan-penemuan." Jadi kita jangan dari awal udah langsung ngeblok, "Oh this is not for me," gitu. Karena itu akan ngeblok, peluang-peluang yang tadinya kita nggak sadarin ada. Gitu. Kalau dari awal udah kayak, "Pokoknya kerjaan saya harus seperti ini," gitu. Itu akan ngeblok banyak hal untuk datang, gitu. Padahal kalau misalnya kita mau coba jalanin dulu, dari situ kita belajar, "Oh ternyata value saya lebih ke mana." Kayak gitu sih. Nah itu jadi, hal-hal yang harus disiapkan. Nah intinya kalau misalnya bisa dirangkum, buku ini itu hanyalah, merangkum strategi bagaimana bergerak dari poin A ke poin B. Nah jadi banyak orang nih, mikir strategi itu apa sih, ya kan? Oh kita harus berpikir strategis, kita harus bisa, apa namanya, berpikir berpikir strategis atau membuat strategi, tapi kayak apa sih arti dari strategi? Arti dari strategi itu sesimpel, gimana cara kita pindah dari poin A ke poin B. Poin A itu di mana kita berada sekarang, poin B di mana kita mau menuju. Nah, gap antara poin A dan poin B itu adalah strategi. Nah, strateginya bisa dibelah-belah tuh jadi kayak, apa tuh namanya, milestones kan, gitu. Nah, jadi, strategi orang satu ke orang 2 ke orang 3 itu akan beda-beda. Kenapa? Karena tempat mereka berdiri beda-beda, tempat mereka menuju beda-beda, gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang menyamaratakan,
oh strategi karir tuh harus begini. Sebenarnya nggak juga, tergantung kita berdiri di mana dan kita mau kemana. Jadi buku ini sebenarnya lebih hopefully menyadarkan mengenai apa ya? Kayak kita juga sadar kita berdiri di mana dan kita mau kemana gitu. Bahwa pengalaman orang itu tidak bisa disamaratakan gitu kan. Maka kesadaran dan apa ya? Kesadaran aja sih, maksudnya mindful gitu. Kita mau kemana gitu. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Oke. Silakan Mbak Sabrina, ini saya sudah mulai. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Mungkin ini gambaran secara besar tentang apa yang ada di buku, dan teman-teman yang sudah mendapatkan buku nanti bisa mempelajari lebih dalam. Tapi mungkin sebelum dari situ, tadi melalui naluri Gen Z saya sudah bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala teman-teman semua. Untuk itu sembari teman-teman mempersiapkan pertanyaan atas materi yang tadi disampaikan sama Mbak Ajeng, saya mau memberikan informasi yang gak kalah penting. Tadi kan sudah di-highlight ya bahwa di dalam bukunya sudah ada strategi yang bisa kita ikuti. Untuk itu, untuk teman-teman yang mau mendapatkan bukunya, betul Mbak Ajeng sudah terbit ya, itu bisa didapatkan di Gramedia dan e-commerce. Ini honest review dari saya pembaca, ini bagus banget untuk kita baca karena bisa membuat kita tuh mendapatkan arahan baru di saat Gen Z ini suka sekali hilang arah. Jadi Mbak Ajeng sudah membantu para Gen Z yang sering kehilangan arah ini. Jadi bisa didapatkan di Gramedia atau kalau mau dapat gratis ongkir bisa di berbagai e-commerce juga tersedia ya Mbak, di tanggal kembar. Oke, kita akan mulai sesi Q&A. Jadi teman-teman kita akan memulai terlebih dahulu dari teman-teman yang hadir secara offline. Boleh langsung angkat tangan? Langsung banyak ya. Oke, kita mulai dari sisi kiri dulu, ladies first, boleh? Silakan nanti Mbak disebutkan nama, fungsi, dan juga pertanyaannya. Baik, selamat siang teman-teman semua, kakak-kakak ya kalau Gen Z ya, bukan bapak ibu. Perkenalkan, saya Ratna dari Division of Finance. Sebenarnya saya juga bukan Gen Z kakak, saya milenial, tapi tertarik untuk pengen tahu, dan sebenarnya ini benar-benar baru dapat juga pas tadi daftar, belum baca juga, tapi tadi ngikutin semua yang dari Mbak Nisa dan Mbak Ajeng ya pemaparannya. Sangat bagus menurut saya karena kebetulan di Division of Finance juga teman-temannya sebagian besar Gen Z, sekitar 50-60%-nya itu adalah Gen Z. Jadi bagaimana tadi Mbak Ajeng memaparkan apa ya kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya yang dimiliki oleh Gen Z. Tadi juga sempat ngomong sama ke V ya, ini Mbak Ajeng Gen Z atau milenial ya gitu. Sampai kepoin Instagramnya, lihat ya ini ternyata benar bukan, tapi kita kayak mikirnya Gen Z kali ya gitu. Jadi 29-28 kayaknya. Jadi pertanyaannya nih Mbak Ajeng, Kakak Ajeng, sebenarnya tadi kan udah disebutkan ya latar belakang Kak Ajeng buat buku ini. Cuma aku penasaran aja, yang buat Unlock the Z Power ini kan berarti harus tahu banget nih si Gen Z-nya seperti apa. Nah itu bagaimana, karena kan Kak Ajengnya juga orang milenial kan, maksudnya gen milenial kan. Nah ini gimana caranya Kak Ajeng tuh bisa menggali tentang si Gen Z dan meyakini bahwa memvalidasi bahwa buku ini bener gitu, tervalidasi iya loh Gen Z seperti ini gitu. Karena kan Kak Ajengnya sendiri milenial kayak gitu. Itu bagaimana Kak Ajeng menggali buku ini supaya benar-benar tervalidasi teman-teman. Terus yang kedua, yang tadi Kak Ajeng bilang tentang perbedaan milenial dan Gen X, Gen milenial dan Gen Z. Kalau Gen Z itu udah mulai memilah-milah pekerjaan, kayak kalau kita lihat sekarang ini gampang banget gitu, dia masuk tiba-tiba dia pindah, masuk dia pindah. Nah itu bagaimana nih membuka hati teman-teman Gen Z untuk bisa mungkin sekuat teman-teman milenial atau Gen X yang kayak kita diterpa angin badai tetap bekerja. Mau diusir tetap bekerja kayak gitu. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna. Jadi ada 2 pertanyaan Mbak. Iya Mbak Ratna. Langsung dapat hadiah loh Mbak. Silakan Mbak Ajeng. Oke Mbak Ratna, thank you ya pertanyaannya.
Yang pertama adalah mengenai, as a millennial menulis buku tentang Gen Z, how do you know that it's the best for them, right? Nah, teman-teman Gen Z bisa jawab. Enggak, jadi gini, karena kan kebetulan saya career coach kan, jadi, career coach dan saya juga trainer. Jadi memang sering berinteraksi sama milenial dan anak-anaknya, sama Gen Z-nya, gitu. Jadi saya banyak berinteraksi dengan manajer-manajernya Gen Z, tapi juga dapat masukan dari Gen Z-nya, gitu. Nah dari hasil, interaksi itu, plus tentunya dari berbagai sumber juga ya, maksudnya studi-studi, riset-riset mengenai Gen Z gitu. Akhirnya lahirlah buku ini gitu. Jadi, memang sintesis dari pengalaman langsung memimpin Gen Z, kemudian dari hasil pengalaman-pengalaman menjadi trainer dan berinteraksi dengan manajer-manajernya Gen Z dan Gen Z-nya. Heeh, jadi itu masukan-masukannya lumayan banyak ya. Dari situ sintesanya, jadilah si buku ini, gitu. Nah terus pertanyaan yang kedua adalah bagaimana caranya supaya teman-teman Gen Z itu bisa tahan, ya kan? Soalnya, kok bentar-bentar cabut gitu ya. Nah, itu saya juga mengalami ya. Sepertinya rotasinya agak membuat saya, pusing juga gitu kan. Tapi memang, sepertinya itu bukanlah hal yang bisa kita fight lagi, dalam arti gini, kalau zamannya milenial dan Gen X dulu, opsi untuk berkarir itu hanyalah menaiki tangga karir. Masuk ke dalam sebuah perusahaan, ya kan, kemudian kita menaiki tangga karir. Kalau sekarang, anak-anak sekarang tuh pengennya jadi apa? Pengen jadi content creator, ya kan? Pengen jadi content creator, pengen jadi afiliator, pengen jadi live streamer, pengen jadi gamer, pengen jadi YouTuber, pengen jadi apa banyak gitu. Dan kebanyakan dari media massa gitu ya, yang ditunjukkan adalah banyak kesuksesan-kesuksesan yang instan, sehingga mereka juga dapat persepsi bahwa saya tidak harus berkarir untuk saya bisa kaya. Saya tidak harus berkarir di kantor untuk saya bisa mencapai apa yang saya mau gitu kan. Dan anak-anak sekarang itu juga tidak seperti zaman dulu, di mana kalau zaman dulu tuh kita diberikan tanggung jawab sebagai manajer itu kita bangga, ya kan. Oh saya, diberikan tanggung jawab sebagai manajer berarti saya sudah layak gitu kan. Kalau anak-anak sekarang nggak mau saya jadi manajer. Kalau bisa pulang cepet deh. Ngapain jadi manajer ngurusin orang capek gitu. Ya kan? Kenapa? Karena memang sudah banyak sekali alternatif cara berpikir dan alternatif, cara untuk menghasilkan uang, gitu. Apalagi sekarang yang freelancing juga bisa banyak kan, orang bisa freelancing gitu kan, terus, hebat-hebat kliennya dari luar gitu kan. Jadi menitik beratkan, penghasilan hanya dari satu karir itu semakin tidak penitik beratan ke satu karir aja tuh semakin, less and less gitu loh. Kayak tidak lagi seperti itu gitu, karena banyak alternatif, cara menghasilkan uang, gitu. Jadi mungkin sebagai, atasannya, sebagai manajernya, sekali lagi yang namanya kita bekerja, itu kan adalah exchange ya, ada nilai transaksi di situ. Kita membutuhkan skill, karyawan kita, at the same time karyawan kita juga, akan mendapatkan penghasilan. Jadi selama kita bisa menghasilkan transaksi yang valuable untuk kedua belah pihak, menurut saya akan lebih produktif daripada kita yang kayak, "Jagain jagain, nggak boleh kemana-mana nggak boleh kemana-mana." Nggak akan bisa gitu, kayak the more we try to ngejagain orang, the more mereka akan merasa terkungkung gitu. Jadi sebenarnya give them value, either mereka bisa merasa bisa berkembang atau merasa, ada alasan untuk stay dan dari situ mereka juga mau berkembang gitu kan. Jadi for me sih kayak gitu, daripada kita berantemin gimana caranya mereka nggak keluar, lebih baik fokus aja bahwa oke, memang dunia udah berubah dan, saya akan provide yang terbaik untuk karyawan saya juga, gitu. Seperti itu Mbak Ratna. Jadi mungkin sama yang saya bilang kayak tadi saya sempat sebut bahwa sebenarnya Gen Z itu selain bekerja dia juga butuh tujuan yang jelas. Jadi mungkin dengan memberitahu
mental health yang harus health gitu ya, dan memberitahu sebenarnya di pekerjaan itu tujuan mereka juga bisa tercapai seperti itu ya Mbak Ajeng. Sebelum kembali ke yang offline, ini ada banyak sekali pertanyaan online, saya izin bacakan. Ini ada dari Adianto Krismansyah, itu dari Gagas Energi Indonesia. Ini sepertinya merupakan atasan dari Gen Z, jadi point of view yang berbeda. Oke, jadi kata Pak Adianto Krismansyah, terima kasih atas pemaparan yang menarik perihal buku ini. Pertanyaan pertama, saya memiliki tim Gen Z yang mempunyai karakter unik dan cenderung menunggu diarahkan dan kurang inovatif perihal pekerjaan. Apakah salah jika kita menerapkan komunikasi satu arah kepada mereka dengan konsekuensi mereka akan tidak betah dan resign? Kemudian, bagaimana cara mereka memberikan stigma positif perihal karir dan menjadi pemimpin kepada Gen Z? Karena mereka cenderung tidak mau menjadi leader, seperti yang tadi Mbak sampaikan, dan hanya menikmati pekerjaan dengan tanggung jawab yang stagnan. Silakan Mbak Ajeng, mungkin pertanyaan pertama terlebih dahulu. Komunikasi satu arah. Oke. Untuk komunikasi, sebenarnya gini ya, terlepas dari generasinya, apakah itu generasi Gen Z, milenial, atau Gen X, setiap generasi itu pasti ada orang malas, ada orang nggak malas, ya kan? Jadi it's not necessarily tentang generasinya yang salah, tapi ya ada aja orang malas, gitu. Dan kalau misalnya memang ada seseorang yang tidak qualified, ada orang yang nggak mau kerja, kemudian dia nggak mau ngerjain kerjaannya kecuali di follow up terus, ditanya terus, dan segala macam, ya ngapain dia di situ? Sebenarnya sesederhana itu ya. I wish I had more diplomatic way of answering this. Mungkin kalau bisa lebih diplomatis, tapi sebenarnya it all comes down to ada orang bisa kerja, ada orang nggak bisa kerja. Nah, nggak semua orang mau kerja, ya kan? Sebagai manajer kita harus bisa memetakan mana orang-orang yang kita masih bisa kembangkan, maksudnya memang dia punya willingness untuk dikembangkan. Kalaupun nanti orang ini nggak bisa dikembangkan dan dia memilih resign, go for it. Kalau saya lebih kayak gitu. Karena sebenarnya namanya bekerja, itu kan exchange values, yang tadi saya bilang gitu kan, itu exchange values. Selama exchange values-nya ada, then we are happy to do the transaction, gitu kan. Kalau misalnya udah nggak ada, then why are you here? Gitu. Karena the more we try to, the more we try untuk bisa ngedrive outcome ya, padahal manusia itu kan punya motivasinya sendiri-sendiri ya, gitu. Jadi kalau misalnya saya sebagai manajernya Gen Z pun, saya menjelaskan apa yang menurut saya baik gitu kan, if you're down, kalau lo mau, let's do it, gitu kan. Kalau misalnya lo nggak mau, ya udah, gitu. Tapi biasanya saya lebih kasih pilihan sih, gitu. Dan komunikasi, saya menghindari komunikasi satu arah sebenarnya, karena saya pengen orang yang menjadi, yang saya pimpin, itu juga bisa punya, kemauan gitu. Karena kalau misalnya saya doang yang harus ngasih tahu dia, udah jelas orang ini nggak mau kerja, ya kan? Jadi komunikasi satu arah cuma akan bikin saya frustasi, gitu. Jadi sebenarnya saya coba, this is how saya akan coba jelaskan, misalnya ini adalah, objektif dari pekerjaan kita, ya kan? Apa yang saya butuh bantuan dari kamu, ya kan? Kenapa kamu ada di sini? Karena we're exchanging values. Saya melihat kamu ada potensi begini, 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 dan pekerjaan ini kiranya bisa di-execute sama kamu, ya kan? In return, you have room to develop, you have a room to grow, dan segala macam. Nah, saya tidak akan micromanaging kamu, ya kan? Tapi saya akan dengan tangan terbuka, saya akan bantuin kamu. Kalau misalnya kamu nemu mentok masalah apa segala macam, kita akan selesaiin bareng-bareng, gitu. Nah, biasanya saya dari situ bisa ngelihat orangnya mau kerja apa enggak sih, gitu. Jadi kalau misalnya saya harus satu arah terus, biasanya saya yang capek. Gitu, tapi again itu tergantung sama, masing-masing divisi, masing-masing role juga sih, gitu. Mesti agak panjang itu sesinya.
Tapi overall kira-kira kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya lebih baik menghindari komunikasi satu arah karena bukan hanya untuk kita, tapi kita juga harus mengetahui batas kemauan mereka untuk bekerja gitu ya Mbak Ajeng. Oke, tadi untuk pertanyaan kedua sudah serupa ya tentang leader. Mungkin kita akan kembali ke teman-teman yang hadir offline. Boleh Mbak Mas Heri terlebih dahulu. Saya udah kenal masyarakat Pegasol soalnya. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Kak Ajeng dan teman-teman semua gitu ya. Kalau ngelihat tadi grafik pembagian usia gitu ya, kayaknya saya masih Gen Z, tapi 4 tahun yang lalu gitu. Tadi Kak Ajeng udah mau komen, tapi saya konfirmasi duluan. Ya, baik. Pertanyaannya adalah kebetulan sama saya millennials gitu ya. Terkadang millennials ini kan memang generasi peralihan gitu ya. Antara Gen X dan Gen Z. Terkadang nih ada situasi yang dimana Gen Z bilang, kenapa sih bapak yang itu gini gitu kan? Si Gen Z nih bilang ke saya gitu. Si Gen X sama juga. Kenapa sih anak muda sekarang itu gini gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang harus millennials lakukan gitu ya? Strategi tipsnya ketika ada keadaan seperti itu apa yang millennials harus lakukan. Terus yang kedua adalah kebetulan tadi saya juga dapat bukunya gitu ya, dan dari sisi judulnya sangat menarik karena saya belum baca gitu ya. Dan memang peruntukannya Gen Z banget gitu ya, secara judul dan subjudulnya di bawah memang karir Gen Z dari nol gitu. Tapi saya yakin tidak menutup kemungkinan millennials atau baca buku ini gitu. Nah, kira-kira apa sih Kak alasan yang mengharuskan millennials dan Gen X itu untuk wajib banget nih punya dan baca buku ini? Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau boleh saya recap, ada 2 ya pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama adalah sebagai generasi milenial atau generasi yang menjembatani mereka berdua, gitu kan. Yang kedua adalah apa yang akan didapatkan, benefit apa yang akan didapatkan untuk milenial sama Gen X kalau misalnya mereka membaca buku ini. Oke, mungkin saya jawab yang kedua dulu karena itu lebih mudah dijawabnya, lebih singkat. Kalau kenapa milenial sama Gen X itu perlu baca buku ini kalau mereka mau memanage Gen Z dengan lebih baik gitu. Jadi intinya sebenarnya tadi udah sempat disampaikan juga sama Mbak Nisa bahwa bukunya ini tidak hanya target audiensnya untuk si Gen Z aja, tapi lebih daripada itu sebenarnya hidden target audiensnya justru manajer-manajernya gitu, manajernya Gen Z. Karena dari kita membaca itu kita jadi sadar juga, oh ternyata cara saya ngegerakin Gen Z itu kayak gini gitu. Karena intinya kalau kita sebagai manajernya Gen Z kan kita harus bisa mobilisasi mereka kan. Nah, mobilisasi mereka tapi kalau kita nggak kenal mereka, kita nggak tahu POV-nya mereka dan akan susah gitu. Jadi sebenarnya buku ini target utamanya yes untuk Gen Z, tapi hidden target audiensnya sebenarnya adalah manajernya gitu. Hopefully dengan memahami dan bisa berempati sama, oh oke, Gen Z itu seperti ini pola pikirnya. Kitanya juga nggak stres gitu kan, jadi nggak tebak-tebakan lagi gitu. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, sebagai konteks dan situasi juga, sebagai milenial kita tidak harus sebagai milenial kita tidak harus menjadi apa namanya? Tidak harus menjadi translator, nggak harus loh. Tergantung kita posisinya dari mana, gitu. Kalau memang posisi kerjaan kita itu harus menjadi translator dan translating, tapi nggak melulu karena kita adalah milenial maka kita harus nge-translate. Nah kalau saya biasanya karena kita ada di tengah-tengah, kita tahu preferensinya Gen X, kita juga tahu preferensinya Gen Z, ya kan? Nah makanya kita yang selalu disuruh jadi translator, gitu kan? Gimana cara translate-innya? Ya biasanya saya sampaikan aja pemahaman bahwa misalnya saya ngomong sama Gen X, mereka komplain tentang Gen Z, ya saya akan jelaskan bahwa POV-nya Gen Z itu seperti ini gitu. Lalu saya akan secara proaktif merekomendasikan beberapa immediate kayak
immediate next steps gitu, yang membuat, mereka juga paham maksudnya gimana gitu. Nah ini aku nggak ada formula satu untuk semua, cuma intinya adalah satu, kita nggak harus jadi translator, ya kan? Bukan berarti karena kita milenial kita harus jadi translator, tergantung lagi dengan job-nya kita. If di job-nya kita memang harus ada jadi translator, then we translate, tapi itu juga depending on konteks sama situasi gitu. Dua, biasanya kita bisa menjadi translator karena kita mengetahui preferensi atas dan preferensi bawah gitu. Biasanya sih lebih kayak gitu aja sih. Tidak ada sesuatu yang saklek. Semoga bisa diterima. Baik, terima kasih Kak Ajeng. Oke, jadi Mas Heri udah dapat bukunya, jangan lupa dibaca bukunya untuk tahu gimana cara menghandle Gen Z ini ya. Oke, nah di online ini ada pertanyaan buat Mbak Nisa. Jadi setelah Mbak Nisa membaca buku nih, ada dari Pak Bambang Sutrisno, PHEONWJ. Jadi izin bertanya, sebenarnya skill apa yang paling penting dikuasai sama Gen Z ketika mereka memasuki dunia kerja? Mungkin berdasarkan pengalaman atau dari yang Mbak baca di buku Unlock the Z Power. Silakan Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih Kak Sabrina atas pertanyaannya. Mungkin menurut pengalaman saya selama setahun bekerja ya, adaptif sih Mbak. Adaptif, kenapa Iya, tuh, Mbak? soalnya kadang sebagai Gen Z juga, saya menilai Gen Z itu kadang dia nggak bisa menempatkan diri kepada siapa dia berbicara. Ya, jadi menganggap ke teman sesama teman gitu Mbak. Padahal kan ada rules yang harus kita patuhi kalau misalnya di saat bekerja, bagaimana berinteraksi dengan atasan, berinteraksi dengan sesama pegawai, atau ke pegawai yang lebih tinggi jabatannya. Cuman kadang kalau saya melihat sesama Gen Z itu ada aja yang bahasanya santai tapi tetap yang tidak formal buat disampaikan ke orang yang lebih tua. Jadi makanya kadang Gen Z itu di perkumpulan atau di kantor yang agak dihindari, agak diomongin gitu. Salah satunya dia nggak bisa menempatkan dirinya di tempat yang sebenarnya. Gitu. Oke, Mungkin jadi gitu. iya gitu. Jadi salah satunya adaptif karena mungkin Iya. kita Gen Z suka merasa, oh saya sudah adaptif, oh mungkin dari segi teknologi tapi dengan lingkungan kita suka lupa. Seperti itu. Benar-benar. Sempat juga di-highlight di buku ya Mbak kalau nggak salah terkait komunikasi itu. Betul. Iya, betul. Oke, jangan lupa jadi baca bukunya ya guys. Sales. Oke, kita kembali lagi ke penanya offline. Oke. Oke, masih ada 2. Jadi nanti boleh yang Mas Muhib lagi. Ini Mas Muhib kemarin saya ketemu belum apa-apa udah bilang saya udah punya pertanyaan. Jadi dibanding pertanyaannya tidak sempat dijawab, kita kasih kesempatan silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Ajeng. Saya ingin nanya dikit gini, karena tadi saya lihat ada yang tabel pembagian usia berdasarkan tahun lahir generasi tadi. Di situ di milenial, saya sendiri milenial, tapi bagaimana cara kita mudah beradaptasi dengan perubahan yang saat ini itu sangat cepat. Karena di saat ada satu hal yang baru, di kerjaan baru, nanti dikasih tugas yang baru, itu kan kita nge-switch-nya itu butuh waktu. Sedangkan kita itu nggak bisa seinstan itu gitu. Nggak bisa seperti membalikan buku gitu. Nah, yang kedua itu kita ini kan suka yang fleksibel sekarang dengan mode kemudahan informasi dan teknologi saat ini. Jadi bagaimana caranya itu bisa nyuri waktu di saat di saat pekerjaan sudah selesai, tetapi kita bengong aja gitu di meja gitu. Nah itu gimana triknya gitu untuk nyuri waktu itu. Nah itu sih dari saya. Terima kasih Kak Ajeng. Oke, dengan Mas siapa? Muhib. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya adalah gimana caranya bisa nyuri waktu? Gimana? Memanfaatkan waktu kosong itu, tapi nggak nggak jadi pantauan orang gitu, ngojok gitu. Merenung untuk ngerjain yang lain gitu. Maaf, saya kurang dapat pertanyaannya.
Karena kerjaan kita udah fleksibel itu. Jadi kalau kerjaan KPI utama kita sudah selesai, nah untuk mojok untuk apa tuh ambil waktu lain untuk mengerjakan kerjaan ini yang bersifatnya pengembangan diri gitu. Nah itu bagaimana triknya gitu supaya lebih efisien dan efektif, nggak terganggu waktu utamanya gitu. Ya, jadi maksudnya ketika pekerjaan utamanya sudah diselesaikan dan kita ada waktu kosong buat ngerjain hal-hal di luar dari pekerjaan utama kita, itu gimana sih triknya untuk mencuri waktu gitu? Takut banget nggak dia nggak bekerja gitu kan ya Mas, takutnya gitu. Gimana Mbak Jeng? Oke, saya lupa siapa yang ngomong ya, tapi ada penulis yang bilang bahwa 9 to 5 is where we make a living, 5 to 9 is where we grow ourselves gitu. Jadi 9 sampai jam 5 mungkin kita kerjaan kantor gitu kan, jam 5 sampai jam 9 adalah waktunya kita untuk ngembangin diri. Nah, di situ sebenarnya nggak dibilangin ya gimana cara nyuri waktu, tapi lebih ke konsistensi gitu. Jadi memang kita juga nggak mau ya kalau misalnya kita ngambil waktu kerjaan di kantor untuk urusan pribadi gitu kan, karena kan kita mesti dedicate ya sesuai sama waktu kerja gitu. Tapi menurut saya gini, gimana caranya bisa nyuri waktu? Again, ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan satu formula gitu. Karena setiap individu punya apa ya, punya lifestyle yang beda-beda gitu. Tapi intinya kalau menurut saya nggak perlu kita punya goal yang terlalu besar, dalam arti yang kayak, oh pokoknya saya setiap hari harus bisa misalnya baca buku, menyelesaikan buku atau ikut online course atau berapa dalam 3 jam sehari, itu kan agak ini juga ya, agak ambisius juga ya mengingat Jakarta Raya ini kan. Waktu commute-nya dan segala macam gitu kan, belum kita juga masih ada waktu untuk keluarga, kita juga butuh makan, kita juga butuh sholat dan segala macam. Yang penting adalah konsisten sih. Jadi kalau misalnya menurut saya untuk kita self development, saya selalu pakai ini, reverse engineer. Reverse engineer dalam arti, apa goal-nya saya misalnya ingin belajar apa, gitu. Katakan saya mau, bisa punya skill A, gitu kan. Nah, untuk skill A ini diperlukan berapa jam untuk saya mempelajari itu. Katakan saya dari nol besar banget, saya untuk bisa mengakuisisi skill tersebut, I will need at least 20 hours. Misalnya, saya butuh 20 jam hanya untuk bisa ngerti konsepnya, karena ini adalah sesuatu yang saya nggak pernah kerjain sebelumnya. Katakan 20 jam. Nah, 20 jam itu berarti saya hitung mundur ya kan, 20 jam ini bisa saya selesaikan berapa lama gitu. Nah, kalau misalnya memang sehari saya cuma punya waktu 30 menit in between, misalnya saya lagi commuting atau saya lagi apa, tapi saya sambil baca atau saya sambil nonton videonya, dan ya udah kita akan tahu berarti modulnya saya ini akan selesai dalam waktu berapa lama gitu. Karena biasanya pada saat kita mau self development memang nggak bisa terlalu ambisius karena nantinya kita akan terdiscourage. Begitu kita misalnya, oh saya harus bisa nyelesain ini dalam 2 minggu. Ya nggak bisa, 20 jamnya itu mahal gitu. 20 jamnya itu memang harus, misalnya saya cuma punya waktu 30 menit sebelum saya nyiapin makanan buat anak apa gimana gitu kan. Ya itulah yang akan saya kerjakan, tapi saya tahu, oh berarti 20 jamnya ini kalau seharinya saya cuma 30 menit, berarti saya butuh berapa, 40 ya? Ya kan? 40 hari, berarti dalam over a month saya baru selesai, gitu. Karena kita akan, momentumnya itu akan terbangun pada saat kita tahu kita menyelesaikan sesuai sama milestones yang kita mau gitu loh. Yang masuk akal, gitu sih. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya prinsipnya, saya selalu reverse engineering, saya butuh berapa jam untuk menyelesaikan ini, dan berapa jamnya itu akan saya masukin ke waktu-waktu yang saya memang possible untuk lakukan, gitu. Jadi dari awal, oke, this is going to take me 40 days to finish. Nggak apa-apa. I don't need to accelerate menjadi cuma 2 minggu. Enggak, ini 40 days gitu. Tapi misalnya kita menyelesaikan 30 menit, besoknya 30 menit,
besoknya 30 menit, kita akan ada perasaan, apa tuh namanya, momentumnya terbangun, gitu sih. Oke, seperti itu Mas Muhib. Jadi kembali lagi ke time management tanpa melupakan prioritas utama kita. Kalau menurut Mbak Nisa gimana nih? Mungkin Mbak ada pengalaman atau mau sharing Mbak mengerjakan pekerjaan di luar prioritasnya itu gimana caranya Mbak biasanya? Untuk mungkin mengerjakan tugas assessment atau belajar online certification gitu Mbak, ada tips kah terkait dengan pertanyaan Mas Muhib tadi? Mungkin lebih ke menyelesaikan pekerjaan kali ya Kak. Jadi belajar buat menentuin skala prioritas dari yang urgent duluan, terus urgent tapi dia nggak penting, sampai ke yang nggak penting banget buat dikerjain sekarang dan bisa dikerjain belakangan gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ditentuin, kadang suka burnout sendiri Kak. Itu sih paling Kak. Gitu. Jadi selain time management, menentukan skala prioritas. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan online. Ini ada dari Saka JDS, dari Sapoldinggas. Terima kasih materinya sangat menarik, terutama tentang kaum Gen Z. Izin bertanya, ini ada 3, tapi mungkin kita coba jawab perlahan ya Mbak Ajeng. Bagaimana menghindari overconfidence saat merasa sudah unlock potensi diri? Kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mulai unlock Z-Power dalam diri kita? Mungkin 2 pertanyaan dulu Mbak Ajeng, boleh? Kayak gimana caranya biar nggak overconfidence? Nice. Lucu nih pertanyaannya. Oke, gimana caranya nggak overconfident kalau misalnya kita merasa udah unlock? Oke. Ini panduannya bukan cuma buat Gen Z, bukan hanya untuk Gen Z aja, tapi untuk generasi apapun yang misalnya merasa overconfident. Menurut saya selalu ingat bahwa pada saat kita overconfident itu tidak akan membuat negosiasi kita dengan orang lain menjadi lebih mudah. Gitu. Karena kalau kita terlalu overconfident orang nggak suka. Ya kan? Jadi kemampuan kita untuk menempatkan diri, tadi juga sempat dibahas kan ya, kemampuan kita untuk menempatkan diri, meskipun kita ngerasa kita paling pinter. Meskipun kita ngerasa, oh udah unlock semuanya, udah bisa nih, gape, ya kan? Nggak perlu lagi dikasih tahu, nggak perlu lagi apa gitu. Tapi when we think that way, satu, itu akan melimitasi kemauan kita untuk belajar, karena orang yang udah ngerasa pinter nggak akan mau belajar lagi, ya kan? Then it's your choice to stay where you are and where you are only, gitu kan. Kalau orang yang ngerasa udah pinter, dia nggak akan kemana-mana. Orang hidup pinter kok, ya kan. Dan itu akan melimitasi room for improvementnya dia sendiri. Yang kedua, kalau dia terlalu overconfident, itu tidak akan membantu dia dalam proses negosiasi atau interaksi dengan orang lain. Karena orang lain juga males sama orang yang terlalu overconfident, gitu kan. Confident boleh, ya kan. I think being assertive juga boleh banget. Tapi kalau overconfident kan itu asosiasinya udah negatif ya. Jadi intinya adalah kalau kita overconfident jadi nempatin sama orang yang nggak enak, kitanya juga jadi nggak belajar. Gitu sih. Oke, jadi overconfidence itu kurang baik karena melimitasi diri kita sendiri dan untuk berinteraksi dengan orang jadi kurang nyaman gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mulai unlock Z-Power di dalam diri kita? Gimana tuh Mbak Jeng? Untuk kita tahu apakah kita udah bisa unlock Z-Power atau tidak, kembali lagi indikatornya apa? Setiap orang, kayak gini deh definisi sukses atau definisi tidak sukses setiap orang itu kan beda-beda. Ya kan, sukses buat aku, sukses buat kamu, sama sukses buat kamu beda juga kan. Mbak Nisa, Mbak Sabrina punya takaran yang beda-beda. Jadi kalau misalnya kayak, how do I know if I have unlocked the Z-Power? It depends on where you wanna go. Tergantung kepada di mana kamu mau pergi kemana gitu kan. Apakah menurut kamu sudah sampai sana atau belum? Kayak kalau saya bilang saya mau ke Bandung. Bagaimana cara saya tahu saya sudah di Bandung atau belum? Ya kan saya harus tahu Bandung itu di mana. Ya kan? Bandung itu di mana? Bandung itu kayak apa? Kalau misalnya saya halu sendiri, oh saya sudah di Bandung padahal belum gitu kan. Indikatornya apa yang menandakan kalau ini Bandung?
gitu. Nah, sama halnya dengan itu, apakah kita sudah berada di tempat yang kita mau atau tidak, kita harus tahu indikatornya. Apa yang menandakan itu di Bandung? Gitu. Oke, jadi untuk kembali memahami diri kita bahwa di mana titik A kita, seperti yang tadi Mbak bilang, titik kita mulai di mana dan tujuan kita apa, seperti itu. Dan pertanyaan ketiga ini untuk Mbak Nisa, jadi sebagai pembaca bukunya, menurut Mbak Nisa, ada nggak sih mungkin, ya walaupun bukunya sudah ada, tapi mungkin request atau harapan terkait topik apa sih yang pengen banget Mbak Nisa bisa baca di buku itu, yang mungkin bisa buat next volume bukunya Mbak. Boleh Mbak disampaikan kira-kira topik apa sih yang kayaknya perlu nih buat dibahas lagi di buku selanjutnya gitu. Mungkin di buku ini udah diomongin soal mental health kan, Kak. Mungkin di buku berikutnya didalemin lagi kali ya. Oke. Ngomongin soal kesehatan mental, karena banyak orang sekarang belum terlalu melek sama kesehatan mental itu sendiri dan suka judging kalau misalnya ada orang yang aku lagi nggak baik-baik aja nih kondisi mentalku, tapi ada beberapa orang yang masih sulit menerima itu sih, kayak lu gila ya. Padahal itu menurutku hal yang normal aja sih, Kak. Ya kan, Kak? Kayak kalau misalnya kita capek kayak burnout, ya udah, emang mentalnya lagi capek aja sebenarnya. Yeah, I think it's interesting. Thank you for sharing that. Itu menarik. Kenapa? Karena sebenarnya dari POV Gen Z itu make sense. Oh, kalau saya lagi capek, ya udah dong, jangan tuntut saya, orang saya lagi capek, gitu. Tapi dari POV yang di atasnya, apakah itu milenial atau Gen X, ya, kok kamu bisa pakai alasan capek sih? Zaman dulu saya nggak bisa begini, saya tetap aja kerja, gitu kan. Nah, sebenarnya terlepas dari zaman dulu saya begini atau zaman dulu saya begitu, yang harus kita ingat dari semua pihak yang terkait adalah bahwa pada saat kita bekerja dan bekerja dengan orang lain, kita ada exchange values, ya kan? Kita digaji juga atas dasar exchange values yang kita berikan, gitu kan? Kita diberikan kesempatan untuk berkembang, kita diberikan tanggung jawab. In exchange, kita dapat apa? Gitu kan. Jadi, selama ada exchange values dan exchange values itu terpenuhi, ya kan, dan sebenarnya ya udah lunas gitu. Tapi kalau misalnya kayak exchange values-nya belum terjadi, tapi kita butuh dipahami gitu. Misalnya we're working in a job where kita tuh required atau diekspektasikan untuk mendeliver sesuatu. Belum selesai nih, belum terdeliver, tapi kayak tolong pahami aku, gitu kan, itu nggak bisa juga kan. Jadi kita mesti lihat dari dua sisi. Tapi selama kita sudah mendeliver apa yang kita diekspektasikan, then ya tentu saja kita punya hak untuk punya ruang juga, gitu kan. Selama kedua belah pihak saling mendeliver apa yang seharusnya menjadi exchange-nya, gitu. Oke, terima kasih Mbak Nisa Mbak Ajeng. Jadi menarik. Jadi kalau nanti Mbak membahas itu di buku selanjutnya, boleh datang lagi ke Growth Corner, kita bahas lagi ya. Kita masih ada waktu untuk berapa pertanyaan lagi, teman-teman? 3. Oh, masih banyak. Kalau gitu kita kembali ke offline tadi, Mbak. Boleh ada adik-adik yang di sebelah sini. Adik-adik karena sudah tahu dia magang, jadi pas adik. Boleh. Gen Z banget. Tadi Gen Z 4 tahun sebelumnya kan, Mas? Oke, silakan. Oke, halo, perkenalkan, nama saya Clarissa. Betul kata Mbak Sabrina, saya magang di sini dan Gen Z. Pertama-tama, thank you Kak udah mencoba memahami Gen Z. Thank you banget. Semoga bisa dibaca lebih banyak orang lagi bukunya. Tadi saya baru baca karena baru dapat bukunya juga. Tadi juga banyak dibahas soal fenomena job hopping gitu kan ya Kak. Nah, menurut saya ini kan dipengaruhi banyak faktor gitu ya Kak. Yang pertama emang karena pool of choice sekarang banyak banget, kayak tadi bisa jadi content creating, YouTuber segala macam. Terus yang kedua, Gen Z emang cenderung tadi yang dibawain sama Mbak Nisa juga purpose driven gitu. Jadi salah satu purpose juga dipengaruhi sama passion gitu kan ya Kak. Kita sering dengar kayak chase your passion gitu-gitu. Padahal in reality chasing our passion itu nggak selalu berjalan beriringan sama realitanya gitu Kak. Nah, yang pengen saya tanyakan gimana caranya imbangin
kedua hal itu gitu sih Kak. Karena kan itu juga menjadi faktor yang kadang orang tuh job hopping-nya jadi cepet karena kayak oh toh masih bisa ke yang ini, masih banyak alternatif. Saya juga nggak passion di sini jadi cepet gitu pengen keluarnya. Terus yang kedua saya pengen tanya lagi masih berkaitan sama job hopping dan passion ini juga. Untuk mengetahui passion itu kan tadi ada poin yang pertama self awareness gitu kan ya Kak. Yang saya alami sebagai Gen Z, kita itu saya sendiri itu ngerasa kadang karakter saya itu nggak original gitu. Jadi banyak passion saya bahkan tuh diabsorb dari apa yang saya lihat gitu. Jadi cepet banget untuk berubah. Itulah kenapa banyak juga yang kebawa fenomena FOMO gitu kan ya Kak. Eh, itu sih Kak yang pengen saya tanya kayak what's your take on that gitu. Makasih. Oke, nice, good questions. Oke, untuk yang pertama, gimana kalau misalnya kita mau pursue passion, Iya, gitu kan? Pursue passion, tapi di saat passion itu sebenarnya nggak sejalan sama karir kita. oke, gimana antara ngebalancein kita punya passion, tapi kita kerjaannya nggak sesuai passion, gitu? Bener nggak? Atau gimana? Oke, em, kalau dari saya tuh selalu gini, when we work, we're trying to make a living, ya kan? Kecuali kita anak orang kaya, kita nggak butuh uang ya. Silahkan kejar passion. Tapi kalau misalnya kalau kita bekerja untuk mencari uang, berarti kan alasannya pragmatis ya. Alasannya pragmatis bahwa we wanna make a living. Selalu utamakan make a living dulu, baru setelah itu nanti kita kejar passionnya gitu. Dalam arti gini, karena passion itu akan terus berubah, ya kan? Passion kita di usia 20, 25, 30, 35 itu beda-beda. Akan ada perubahan gitu. In one way or another, mungkin ada yang akan tetap stick gitu. Nah, kita mau tahu nih mana yang stick. Jadi menurut saya kalau misalkan bagian make a living-nya itu belum kepegang, ya kan? Bagaimana bisa kita explore kita punya passion pada saat kita masih hidup di survival mode gitu. Nggak akan ada kreasi yang terjadi. Nggak akan ada kreativitas tinggi dan apa segala macam kalau kita bingung kita gimana mau bayar rent, gimana mau bayar makan, gimana mau segala macam gitu. Jadi setelah itu udah terpenuhi, barulah kita punya uang untuk kita mau ngejar passion gitu. Dan passionnya kita juga akan berubah kok dari waktu ke waktu gitu. Jadi menurutku terutama untuk fresh graduate atau untuk Gen Z yang baru mulai awal-awal gitu kan, cobalah beberapa pekerjaan, tidak harus langsung sesuai sama passion kita. Yang penting kita punya punya pengalaman ketemu sama orang, punya pengalaman menavigasi organisasi, punya pengalaman dari senior, dari atasan dan segala macam. Karena dari situ nanti pintunya akan buka pelan-pelan. Kalau kita terlalu pemilih dari awal, banyak pintu yang akan tutup gitu. Kalau udah yang kayak saya harusnya passion begini, itu pintu ketutup semua gitu. Jadi bukalah pintunya dengan masuk dulu ke dunia kerja, berinteraksilah dengan banyak orang, pelajarilah caranya menavigasi organisasi gitu ya. Pelajari cara kita negosiasi sama orang, pelajari cara kita bisa berempati sama atasan, pelajari cara berempati sama divisi lain gitu kan, colleague dan segala macam. Nah dari situ nanti pelan pintu akan terbuka sendiri gitu. Kalaupun nantinya kita tetap, tapi passion saya nggak ada hubungannya sama kerjaan saya, then saving yang banyak. Nanti eventually pada tahun kesekian, misalnya saya baru mau kejar passion setelah misalnya financial goal saya udah bisa ketakar, udah bisa ini. Karena sebenarnya apa yang saya lakuin sekarang ini juga bisa dibilang adalah passion saya. Ya kan? Mau menjadi penulis itu adalah mimpi saya dari SMP. Gitu. Alhamdulillah hari ini kejadian gitu kan. Terus menjadi coach itu juga sesuatu yang dari dulu tuh saya suka ngajar dari dulu, dari saya zaman di kampus dulu tuh saya sering mentoring gitu kan. Terus saya suka tuh dulu ngajar matematik dan segala macam gitu. Emang seneng ngajar gitu, emang seneng ngajar aja. Nah, tapi dulu saya kerja kantoran itu sampai 12 tahun baru kemudian saya berani. Untuk kayak oke, saya mau ngejar sesuatu yang lain gitu kan. Dan itu nggak
terjadi tiba-tiba. Maksudnya saya udah ada bekal 12 tahun dulu, cara berpikir, struktur berpikir, cara membuat planning, cara menstrukturkan eksekusi kayak gitu, dan punya cukup financial cushion untuk saya bisa nyebrang gitu. Jadi keputusan saya untuk pindah pun tidak akan merepotkan siapapun gitu. Jadi I think untuk awal-awal kita ambil pengalaman yang banyak, buka banyak pintu, ya kan, kenal banyak orang di industri. Karena nanti begitu kita melakukan keputusan kita mau pivot, kejar passion, udah banyak pintunya yang kita tanam gitu. Oke, menarik banget ya Mbak, ini juga sempat ada di buku ya, kalau misalnya untuk karir kita harus sabar, karena there will be a time for us to catch our passion, dan mungkin setelah kita punya pengalaman akan banyak stakeholder yang bisa membantu kita meraih passion kita itu ya. Boleh nanti dihabiskan baca bukunya karena ada semua ada di bukunya. Oke, saya jujur saya sebagai Gen Z juga FOMO mau ikutan nanya. Oke, kalau dari saya itu dengan adanya teknologi ChatGPT dan segala macam, sebenarnya kesempatan orang untuk belajar itu kan sama. Dan semuanya itu sudah ada. Jadi setiap orang bisa mempelajari hal apapun itu dan bisa mempelajari hal yang sama. Tapi gimana sih Mbak Ajeng untuk menjaga bahwa kita itu tetap mempunyai ciri khas atau tetap otentik sebagai seseorang, sehingga walaupun dengan kemajuan teknologi ini kita tetap punya pembeda di antara yang lain. Menurut Mbak Ajeng gimana? Oke, ini saya suka banget pertanyaannya, bagus sekali. Jadi di zaman AI, ya kan, ada 3 skill yang utama yang akan menjadi sangat relevan gitu ya. Skill yang pertama adalah EQ. EQ itu adaptability quotient. Jadi tadi sempat dibahas ya tentang adaptability, karena dunia berubah begitu cepat, ya kan, dari sisi teknologi, dari sisi kayak ekonomi, apa segala macam, peluang kerjaan aja tuh dari satu industri terus ke industri lain yang kayak, kayak it moves so fast and kayak it changes so fast juga. Jadi being adaptable itu adalah yang pertama, skill yang pertama. Yang kedua adalah EQ, emotional quotient, ya kan. Jadi kalau misalnya kemampuan kita untuk berempati, kemampuan kita untuk bisa mindful, untuk sadar kenapa kita melakukan ini, ada intensi di dalamnya, nggak cuma FOMO atau nggak cuma ikut-ikutan, tapi benar-benar kayak kenapa saya mau ke sini, apa poin A saya dan apa poin B saya, gitu kan. Dan yang terakhir adalah critical thinking, gitu. Jadi critical thinking ini karena meskipun ada ribuan informasi yang masuk, kalau dia tidak bisa disusun secara rapih di kepala, tidak bisa distrukturkan secara rapih di kepala, tidak bisa difilter mana yang nggak benar, mana yang benar, dan mana yang bisa serve my purpose, mana yang ternyata kayak distract me from my purpose, then itu nggak akan kemana-mana. Gitu. Jadi kayak informasi yes udah banyak, tapi nggak semua orang bisa mengolah. Gitu. Jadi for us to be able to still supaya bisa tetap punya ciri khas kan. Itu yang pertama dari kemampuan kita untuk bisa adaptable, kemampuan kita untuk berempati, termasuk di dalamnya kolaborasi antar generasi itu kan juga dari empati ya, gitu. Kemampuan berempati, sama yang terakhir kemampuan untuk bisa berpikir kritis, untuk menstrukturkan menjadi strategi. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng, ada 3 poin. Kembali saya terangkan, jadi adaptif, kemudian empati, dan juga critical thinking. Kita masih ada satu pertanyaan lagi, betul ya? Waktu untuk satu pertanyaan lagi. Ini saya, yang offline masih ada yang mau nanya? Oke, saya baca ke online. Kalau gitu, karena di online ini jujur banyak sekali Mbak Ajeng. Saya coba pilih ya. Oke. Tapi ini tidak ada namanya. Jadi dalam sistem kerja yang sudah dirancang kuat dan dijalankan secara konsisten, sejauh mana faktor generasi masih relevan untuk mempengaruhi kinerja? Atau justru isu generasi ini muncul sebagai indikasi bahwa sistem kita belum cukup robust untuk menghasilkan output yang konsisten? Gimana tuh Mbak Ajeng? Robust. Robust. Gimana Mbak Ajeng? Boleh diulang sekali lagi? Apakah apakah faktor generasi ini masih relevan mempengaruhi kinerja atau sebenarnya hanya sistem kita aja nih yang masih cukup robust ya katanya untuk menghasilkan output yang konsisten?
konsisten. Apakah generasi itu alasan atau sebenarnya hanya sistem aja? Oke. Sebenarnya bisa iya dan enggak. Generasi gini, perbedaan antar generasi itu bukanlah terletak pada kedewasaan atau ketidakdewasaan seseorang gitu ya, tapi lebih ke persepsinya seseorang mengenai bagaimana dunia bekerja. Cara Gen Z melihat bagaimana dunia ini bekerja sangat berbeda dengan milenial dan Gen X gitu kan. Karena interaksi mereka dan pengalaman-pengalaman yang mereka akumulasi sebelumnya ya beda gitu kan. Seperti yang tadi sempat dibahas juga, orang yang lahir pada saat krisis akan punya appetite resiko yang berbeda terhadap orang yang lagi lahir pada saat makmur, ya kan. Dan ada trauma-trauma tertentu, misalnya orang yang lahir tahun 98 atau yang besar tahun 98 gitu kan, ngalamin kerusuhan dan segala macam, itu punya trauma yang berbeda dan appetite-nya dia terhadap pekerjaan, safety and insecurity itu beda-beda. Dan sebenarnya ekonomi itu kan juga digerakkan sama manusia-manusianya ya. Kalau manusia-manusia penuh fear, keputusan-keputusan dia dalam memilih pekerjaan itu juga akan berbeda sama orang-orang yang tidak punya fear tersebut gitu. Jadi generasi ini hanyalah pemilah, menurut saya generasi ini adalah pemilah kondisi makro yang mereka alami saat itu gitu. Mungkin lebih ke situ. Tapi apakah kalau misalnya sistemnya itu robust, maka sebenarnya nggak perlu lagi ada perbedaan generasi? Apakah bisa di-standardize? Bisa kalau di dunia yang ideal. Gitu. Kalau kita bisa mengeliminasi pengalaman-pengalaman manusia dan ketakutan-ketakutannya mereka, karena semua yang kita lakukan itu kan motivasi intrinsiknya adalah kita mau safety, ya kan, kita mau aman dan segala macam. Bisa kok kita membuat sebuah sistem yang hopefully bisa menstandarisasi gitu kan, kalau reward sama consequences-nya tepat gitu ya, bisa diupayakan untuk menstandarisasi. Tapi menurut saya itu agak terlalu ideal ya. Jadi tetap pembahasan mengenai adanya perbedaan generasi ini tetap relevan menurut saya. Oke, jadi generasi ini bukan hanya sekedar excuse doang, tapi memang sesuatu yang harus kita hadapi dan kita cari strateginya agar kinerja kita bisa terus berjalan. Oke, ternyata kita masih bisa satu pertanyaan lagi. Ini antusias dari teman-teman membuat kita, oke, saya coba pilih-pilih ya Mbak. Oke, ini ada dari Ninik S dari PT PGN PMO. Bagaimana tips dan trik untuk menghadapi anak-anak Gen Z? Karena saya sebagai orang tua sering tidak sejalan dengan anak-anak saya dalam menentukan sesuatu. Gimana Mbak Ajeng? Oh ini jadi parenting ya. Oke. Sebenarnya kalau menurut saya sih dari apa yang udah saya kumpulkan selama ini ya, dari hasil coaching dengan Gen Z, managing Gen Z, mempelajari Gen Z. Gen Z itu lebih menyukai kalau ada dua arah, diskusi dua arah. Ya kan? Kalau kita nggak hanya ini istirahat dulu kali ya. Kayak kita break. Oh, lanjut aja, nggak apa-apa Mbak. Oke. Ya, jadi selama ada ruang diskusi di mana Gen Z-nya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang kiranya menjadi concern-nya atau menjadi aspirasinya, maka itu akan memudahkan segala diskusi gitu. Tapi sesuatu yang bersifat satu arah itu akan menimbulkan resistensi di awal. Gitu. Kalau segala sesuatu itu langsung satu arah dan nggak ada ruang untuk berdiskusi, biasanya langsung resisten. Gitu. Dan resistensi di awal itu tidak akan membantu diskusi ke depannya. Gitu. Jadi biasanya dari awal kalau saya ngobrol sama Gen Z, saya tanya dulu, menurut kamu gimana? Ini loh objektif kita atau ini loh problemnya kita. Kalau menurut kamu gimana? Gitu. Jadi berikan ruang. Nah, dari situ baru mungkin di semacam kayak mentor ya. Oh, menarik juga cara pandang kamu. Tapi gimana kalau misalnya kita giniin? Ada hal-hal yang sebenarnya Gen Z nggak kepikiran juga kan.
Tapi kalau misalnya kita langsung enggak di depan, langsung resisten gitu kan, jadi udah siap berantem tuh kalau kayak gitu. Jadi biasanya saya buka dulu dengan diskusi baru Menentukan sesuatu. heeh. Oke, jadi komunikasi dua arah. Kalau menurut Mbak Nisa, sebagai anak yang merupakan seorang Gen Z, kira-kira idealnya menurut Mbak Nisa, kita lebih nyaman gimana sih dalam menentukan sesuatu dengan orang tua? Sama sih Kak, komunikasi dua arah. Karena sebagai Gen Z kalau misalnya komunikasi satu arah aja, itu bawaannya pengen balik nentang gitu Kak. Jadi kalau misalnya nih kayak nggak boleh keluar malam, itu kan suatu aturan yang kayak kita tuh merasa dikekang. Tapi kalau disertai alasan kayak kamu nggak boleh keluar malam karena lagi musim begal. Nah itu tuh lebih akan masuk ke apa ya, logika saya sebagai Gen Z, oh iya juga ya bener. Jadi akan lebih mudah buat nurut gitu. Oke. Harus make sense. Ya, saya juga setuju sebagai Gen Z. Menurut saya ketika kita bisa didengarkan alasan atau point of view kita itu membuat kita bisa lebih legowo ketika kita bertemu seseorang yang kurang satu pendapat. Seperti itu. Dan mohon maaf sekali ini pertanyaannya masih cukup banyak, terutama yang di online, Mbak. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri sesi Q&A. Dan sebelum kita mengakhiri sesi Q&A, kita ada pengumuman tadi seperti yang disebutkan di awal untuk 6 penanya beruntung yang sudah bertanya di sesi hari ini akan tampil di layar kaca. Aduh saya mohon maaf izin sedikit maju ya, kurang terlihat. Ada Ahmad dari PEP, kemudian ada Andianto Krismansyah, Gagas Energi Indonesia, kemudian ada Alvanda dari Sapholding Upstream. Ada lagi? Oke, nah jadi untuk penanya beruntung, nanti bisa untuk pengiriman hadiah bisa menghubungi Growth Corner dengan cara mengirimkan ke DM Instagram @growthcorner.pgn. Untuk Mbak Nisa dan Bajang, kita sebelum mengakhiri sesi boleh dong dikasih closing statement-nya. Mungkin saya pertama dengar dari Mbak Nisa terlebih dahulu, silakan Mbak Nisa. Mungkin dari saya perwakilan Gen Z. Apa ya? Suara hati Gen Z. Suara hati Gen Z. Mungkin nggak cepat ngambil keputusan untuk pindah ke tempat lain sih, seperti yang kita bahas tadi. Tapi semoga lebih menikmati setiap anak tangga sampai akhirnya menuju karir yang benar-benar kita mau gitu. Lebih sabar aja sih. Lebih sabar. Dan jangan cepat nyerah. Betul, tetap semangat, jangan lupa, jangan cepat menyerah. Kalau dari Mbak Ajeng, boleh disampaikan closing statement-nya? Oke, kalau misalnya dari saya, terlepas dari Gen Z atau milenial atau Gen X, intinya adalah apapun yang ingin kita capai, selalu berpikir dengan poin A dan poin B, gitu. Jadi kita harus sadar di mana kita berada dan di mana kita mengarah. Karena setiap orang punya poin A dan poin B beda-beda. Jangan ngikutin apa kata orang. Oh, di sosial media ngomongnya gini nih. Oh, kata TikTok begini. Oh, kata capek. Jadi mulai selalu dari poin A saya di mana, poin B saya di mana. Bagaimana saya tahu kalau saya sudah mencapai itu. Jadi indikator-indikatornya juga harus jelas. Nah, selalu dimulai dengan kesadaran itu, gitu. Apa yang paling bisa membuat kita lebih terstruktur dalam mengerjakan sesuatu adalah kalau kita sendiri mengerjakannya dengan intensi, bukan dengan standarisasi orang lain, gitu. Jadi poin A harus clear, kita sadar kita ada di mana. Poin B harus clear, kita sadar kita mau kemana dan apa indikatornya kita sudah sampai sana. Baru setelah itu kita bisa breakdown plan yang konkret. Gitu. Oke, boleh tepuk tangan dong teman-teman, luar biasa sekali sesi diskusi hari ini. Jadi kalau izin saya boleh rangkum, sesi kita hari ini adalah bagaimana kita khususnya bagi Gen Z untuk mengetahui nih di mana tempat kita berdiri sekarang dan tujuan kita apa, strategi apa yang harus kita lakukan, hal-hal apa aja yang harus kita sadari dalam mencapai tujuan kita, dan tentunya jangan lupa jangan hanya berfokus sama diri sendiri, tapi juga ketika kita harus mempunyai empati berhubungan dengan generasi yang ada di atas kita. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Ajeng, Mbak Nisa telah memberikan motivasi, insightful, dan saya yakin pasti teman-teman
yang hadir maupun online dan offline bisa langsung menyusun strategi karirnya. Dan mungkin kalau butuh panduan silahkan beli bukunya lagi di Gramedia atau di e-commerce. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir menemani dan berpartisipasi dalam kegiatan Pulse hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa membuat kita, Gen Z khususnya, semakin siap menghadapi dunia kerja. Dan sebelum itu saya ingin menginfokan kepada Sobat Pulse dan Sobat Tumbuh untuk jangan lupa mengisi absensi, ada di layar kaca dan juga linknya ada di chat box. Ini merupakan realisasi learning hour, lumayan banget kita dapat berapa learning hour hari ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Pertamina Corporate University di @pertamina.corpu. Untuk itu sekali lagi terima kasih untuk yang telah hadir dan berpartisipasi, kepada narasumber yang luar biasa. Terima kasih juga Mbak Ajeng Mbak Nisa. Untuk itu saya Sabrina Mafira mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.